Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Terik Janrananta. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu antropologi, fase-fase antropologi, mengapa orang PPKN belajar antropologi, dan studi kasus yang terjadi di lingkungan saya. Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh. Bukan hanya tubuh dan fisiknya saja, tetapi juga kebudayaan, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, bahkan cara manusia berinteraksi satu sama lain. Intinya, antropologi membantu kita memahami perbedaan sekaligus persamaan antar manusia, sehingga kita bisa lebih menghargai keberagaman. Yang kedua, fase-fase antropologi. Fase pertama, sebelum tahun 1800. Pada masa ini, antropologi belum dianggap ilmu. Pengetahuan tentang manusia dan kebudayaan hanya berupa catatan perjalanan, laporan misionaris, atau cerita para pedagang dan penjelajah tentang suku-suku yang mereka temui. Jadi, sifatnya masih deskriptif, belum sistematis. Fase kedua, sekitar abad ke-19 atau 1800-an. Antropologi mulai berkembang di Eropa. Namun, pada masa ini, antropologi lebih banyak digunakan untuk kepentingan kolonialisme. Bangsa penjajah meneliti adat dan kebiasaan masyarakat jajahan agar lebih mudah dikuasai. Fase ketiga, awal abad ke-20. Antropologi kemudian masuk ke dunia akademis. Para ilmuwan mulai meneliti kebudayaan bukan hanya menjajah, tetapi untuk memahami kehidupan manusia. Di fase ini, lahirlah berbagai teori. Misalnya, fungsionalisme yang melihat kebudayaan sebagai sistem yang saling berkaitan. Dan strukturalisme yang menekankan pola dalam kehidupan sosial. Fase keempat, pertengahan abad ke-20 sampai sekarang. Antropologi menjadi ilmu modern. Fokusnya adalah memecahkan masalah nyata dalam masyarakat, seperti konflik budaya, pembangunan desa, kesehatan masyarakat, pendidikan, hingga tantangan globalisasi. Jadi, antropologi saat ini lebih bersifat aplikatif. Selanjutnya, mengapa orang PPKN belajar antropologi? Sebagai mahasiswa PPKN, tidak hanya belajar hukum dan politik, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat hidup. Antropologi membantu kita memahami keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat luas, menumbuhkan sikap toleransi, mencari cara agar perbedaan tidak menimbulkan konflik, tetapi justru memperkuat persatuan bangsa. Yang terakhir, studi kasus yang terjadi di daerah saya. Kasus yang terjadi di daerah saya adalah kurangnya attention masyarakat terhadap pemilihan sampah plastik dan non-plastik. Masyarakat di daerah saya menganggap sampah plastik dan non-plastik itu sama saja. Sama-sama dibuang di tempat sampah, ditumpuk-tumpuk, sehingga menjadi masalah besar jika ini terus-menerus terjadi. Yang pertama, kurangnya tempat pembuangan sampah umum yang tidak dipisahkan. Yang kedua, bencana alam yang akan terjadi jika sampah terus-menerus terjadi dan berakibat masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai. Jika terjadi hujan, bisa saja terjadi banjir yang berakibat bagi semuanya. Maka dari itu, sebagai mahasiswa PPKN, saya mungkin akan bekerja sama dengan pendesa, klien adat, maupun kepala desa di daerah saya guna menanggulangi masalah ini. Saya akan bekerja sama bagaimana cara penanggulangan sampah plastik dan non-plastik atau membuat tebe modern yang sedang gencar-gencarnya dibuat di Bali. Sekian dari saya, terima kasih.